Bismillahirrahmanirrahim. Break time. Oke, dalam break time kali ini kita akan membahas pertanyaan yang menjadi perdebatan ya. Mungkin tema ini sering diangkat dalam kajian jika kita sering melakukan kajian ya, sering diangkat oleh ustadz-ustadz tentang riya dalam ibadah. Riya dalam ibadah, sebenarnya apa itu riya ya? Inti dari riya adalah ketika seseorang melakukan ibadah, fondasi awal dalam ibadah itu adalah niatnya, niat kita kepada Sang Pencipta, pada Allah. Nah, riya ini adalah sebuah penyakit hati di mana ketika niat kita yang tadinya untuk Allah tiba-tiba berubah menjadi untuk selain Allah ya. Karena faktor-faktor duniawi. Perubahan niat ini bisa terjadi kadang karena manusia, bisa pula terjadi pula karena harta ya, seperti jabatan atau ingin mendapat perhatiannya. Nah, karena itu ketika seseorang melakukan ibadah, alangkah baiknya ia memperbaiki lagi niatnya. Nah, dia melakukan kesadaran diri. Ibadah untuk siapa ia beribadah, sehingga ketika ia tahu ibadah apa yang dilakukan dan untuk siapa ditujukan, maka penyakit riya itu akan menghilang secara sendirinya ya. Menghilang karena kesadaran. Karena riya itu berhubungan dengan emosional. Nah, emosional ini yang terkadang itu menghilangkan kesadaran diri. Kesadaran ya, yaitu akal. Nah, ketika orang melakukan kajian pada dirinya sendiri tentang ibadah ya, mengapa ia beribadah, untuk apa ia beribadah. Nah, pada saat itulah penyakit riya itu akan terkikis perlahan demi perlahan. Inilah pentingnya seseorang harus terus mengkaji tentang niat ketika ia beribadah, mendalami. Setiap orang harus mengkaji lagi niatnya dalam beribadah. Seperti ibaratnya dalam perjalanan, seorang sedang melakukan perjalanan, maka ia harus fokus ke arah mana kita akan menuju. Jadi jangan sampai ketika seseorang sedang melakukan perjalanan di persimpangan jalan, ia berbalik arah ya, ibaratnya seperti itu. Ketika ia tahu dengan pasti arah tujuannya dalam berjalan, maka ia akan fokus. Oh, saya ingin ke sana karena ada sesuatu yang saya kejar. Nah, ketika orang itu sadar dengan tujuannya dalam melakukan perjalanan, maka ia tidak akan menyimpang. Nah, seperti itulah seseorang ketika beribadah. Untuk mencegah riya ini, seseorang itu harus paham mengapa kita harus ibadah, mengapa kita beribadah, apa tujuannya, apa manfaatnya ya. Seperti itu kita harus mengevaluasi tentang niat dari ibadah yang dilakukan. Nah, apa solusi yang bisa kita pakai ya ketika penyakit riya ini datang? Karena hampir semua manusia pasti mengalami yang namanya riya. Kenapa? Karena manusia hidup di dunia. Nah, ketika seseorang beribadah itu hubungannya dengan Allah ya. Namun ketika riya ini datang, itu berhubungan dengan dunia. Nah, setiap manusia memiliki sifat riya karena memang masih terkait dengan dunia. Nah, disinilah pentingnya seseorang harus bisa memposisikan diri, kapan waktunya ia beribadah, kapan waktunya ia mengejar dunia. Ketika seseorang mencampur adukan antara ibadah dengan dunia, nah disitulah terjadi yang namanya riya tersebut. Solusinya adalah ketika beribadah, seseorang jangan pernah mencampurnya dengan niat riya, dengan niat dunia ya. Agar niatnya tidak tercampur, seseorang harus sadar untuk apa ia beribadah.
karena kebutuhan, apa karena kewajiban. Ketika seorang melakukan ibadah karena kewajiban, maka orang tersebut akan melakukan ibadah karena paksaan ya, karena paksaan. Nah, disitulah terkadang ketika sedang terpaksa ya, ia beribadah padahal jiwanya itu tidak ingin melakukan. Hati yang seperti ini sangat besar potensinya untuk terkena ria. Maka ketika ia sedang beribadah, tiba-tiba ada perasaan masuk mengganggunya ya, karena berhubungan dengan dunia, akhirnya ibadahnya itu terpecah. Tadinya ingin beribadah walaupun terpaksa, namun akhirnya berubah arah menjadi ibadah yang bukan untuk ibadah, tidak untuk Allah, tapi lebih untuk dunia. Nah, karena itu seseorang harus memiliki kesadaran dalam beribadah bahwa ibadah itu adalah kebutuhan. Nah, ketika seorang mengetahui bahwa ia butuh dalam ibadah, maka ibadah yang dilakukan ya semata-mata untuk Allah ya, karena ia butuh. Ketika seseorang beribadah karena kebutuhan, maka riya itu tidak akan masuk ke dalam dirinya. Kemudian cara kedua adalah dengan terus beribadah walaupun tercampur riya. Mudahnya seperti ini. Ketika seseorang beribadah dengan riya, itu kan ada rasa malas dalam hatinya, karena setengahnya ingin ibadah, tapi setengahnya itu ingin mendapatkan dunia. Nah, malas ini salah satu-satunya cara untuk mengatasi rasa malas adalah dengan memaksa. Karena itu ketika seseorang melakukan ibadah walaupun bercampur riya, paksa saja lakukan. Karena dari pemaksaan tersebut nanti akan terlahir kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan itu sudah terbiasa, seseorang melakukan ibadah dengan terbiasa, pada akhirnya tingkat level riya itu kan menurun dengan sendirinya. Perlahan-lahan akan menurun dari yang tadinya riya berubah menjadi ya biasa saja. Tadinya berat berubah menjadi ringan, seperti itu. Kemudian untuk membiasakan ibadah, lakukanlah ibadah walaupun dilakukan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, kebanyakan orang yang merasa riya dalam ibadah itu, ia akan membatalkan ibadahnya, justru membatalkan ibadahnya. Kenapa? Karena ia tidak ingin ibadahnya dicampuri dengan riya. Akhirnya ia memutuskan untuk membatalkan ibadahnya. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena bisikan riya itu berhubungan dengan hati ya. Hati itu penyakit. Nah, kita sebagai seorang muslim itu justru harus melawan penyakit itu. Dengan cara apa? Ya, kita lawan riya itu dengan tetap beribadah. Jangan sampai kita kalah dengan rasa riya, rasa kita ingin, rasa butuh kita dengan ibadah itu dikalahkan oleh riya. Jadi ketika seseorang beribadah, baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tetap lakukan. Kemudian tahap yang lebih berat lagi ya tingkatannya, agar seseorang terbebas dari riya adalah istiqomah. Nah, ketika seseorang dapat istiqomah dalam ibadah ya, 99% dirinya itu sudah terbebas dari riya. Kenapa? Karena istiqomah itu tidak bisa dibangun dengan setengah hati. Ketika seseorang beribadah, anggap saja hanya 80%, artinya 80% itu ibadah karena Allah, 20% itu karena riya. Tapi ketika seseorang bisa mencapai level istiqomah dalam beribadah, maka 99% ibadah yang dilakukan ya untuk Allah, tidak ada niatan untuk dunia. Karena riya itu efeknya adalah kemalasan. Ketika seseorang riya lalu dia mendapatkan kemalasan dalam ibadah, terutama ketika target dunia yang dikejarnya itu tidak bisa dicapai dengan ibadah, maka ia tidak akan melakukan ibadah. Seperti itu efek riya. Tapi ketika seseorang dapat istiqomah ya, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, ia tetap melakukan ibadah, maka disitulah yang dinamakan istiqomah. Dan istiqomah itulah yang menandakan bahwa riya dalam hatinya itu sudah dapat ditekan ya, ditekan hingga di bawah 1% mungkin. Kemudian ada tingkatan yang lebih berat lagi, tingkatan terakhir,
Ini tingkatan buah dari istiqomah, yaitu tingkatan tawakal. Tawakal adalah ketika seseorang berharap hanya kepada Allah, apapun yang dikerjakan, dilakukan hanya ditujukan kepada Allah. Apa yang diberikan Allah, ia ridho. Intinya tentang ridho. Apapun keputusan Allah. Nah, ketika seorang sudah mencapai tingkatan ini, maka pikirannya sudah tidak tertuju lagi pada dunia. Ya ibadah, mengapa ibadah? Ya, tawakal, karena perintah Allah sudah ibadah aja. Orang seperti ini, penyakit riya itu sudah tidak ada dalam dirinya, karena memang ia sudah bisa memisahkan di mana posisi dunia, di mana ia harus memposisikan diri mengejar dunia dan mengejar akhirat. Nah, orang yang sudah tawakal itu sudah bisa memisah, ya. Jadi antara dunia dan akhirat itu terpisah, sehingga akhirnya tidak ada lagi riya dalam beribadah. Kita bahas pembahasan tentang riya, mungkin kita cukup akhiri sampai saat ini. Insya Allah kita bertemu dengan break time berikutnya dengan tema yang mungkin ringan, sering dipertanyakan oleh orang, tapi kita bahas dengan ringan, tidak terlalu berat dengan dalil-dalil, tapi lebih ke arah logika. Jika ada pertanyaan, boleh di request. Oke, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.